Kita mulai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar. Kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni rahmah. Amin. Nah, dengan doa tadi, apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat ya, benar-benar diberikan ilmu pada kita semuanya. Baik, bagaimana ini kabarnya ini semuanya? Farah baiknya. Nah, di malah menunjukkan kerjanya siapa itu? Ya. Oh iya. Langsung saja kita mulai. Panwar share dulu. Hari ini IPA IPS Pak. Iya. Kita mulai dari ini. Nah. Kamu melihat buah yang jatuh? Pernah nggak melihat buah jatuh, daun jatuh? Nah, Pernah aja sih. ya. Kenapa ya kira-kira kok bisa jatuh ya? Kenapa jatuh? Kemudian misalnya Kamu berani tendang bola ya, bola yang ditendang itu naik, kemudian dia akan kembali ke bawah. Ya. Itu kenapa? Karena apa? Kenapa, Vi? Gaya gravitasi, Pak. Iya betul. Buah yang jatuh, daun yang jatuh, bola yang jatuh terjadi karena adanya gaya gravitasi. Ya, oke ya. Oke, inilah yang akan kita pelajari hari ini, gaya gravitasi. Tema 7, subtema 3, kelas 4. Oke, kita mulai dari apa itu gaya gravitasi? Gravitasi bumi ya, gaya tarik bumi terhadap benda di sekitarnya. Itu disebut dengan gaya gravitasi bumi. Ya. Di sebelumnya sudah kita singgung tentang macam-macam gaya termasuk gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi menarik semua benda, baik benda hidup maupun benda mati. Jadi apapun benda ya, yang ada di sekitar bumi, di atas bumi, baik itu maupun mati, makhluk hidup maupun benda-benda mati, itu akan terpengaruh oleh gaya gravitasi bumi. Jika ketinggian tidak menyentuh bumi, maka dia akan jatuh. Ya. Nah, bagaimana jika tidak ada gravitasi bumi, maka semua benda di sekitar bumi itu akan melayang seperti satelit di luar angkasa, melayang-layang. Ya. Gaya gravitasi dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, berat atau massa benda. Semakin berat benda, semakin massanya benda itu semakin besar ya, maka akan semakin besar juga pengaruh gaya gravitasinya. Kemudian yang kedua, jarak benda dari semakin jauh dari pusat bumi, dia akan merasa terpengaruhnya lebih besar ya. Kemudian luas permukaan benda karena ada gaya udara. Nah, semakin luas permukaan benda, itu nanti akan semakin besar gaya gesek udaranya. Jadi pengaruh gaya gravitasinya semakin kecil. Nah, perhatikan nih ada benda yang pertama makin cepat, namun seorang tersebut terjun dari tempat yang tinggi dan mendarat dengan selamat. Mengapa dapat terjadi demikian?
Siapa yang tahu kenapa bisa terjadi seperti itu? Asik. Ya kenapa? Ini pelan-pelan, Pak. Pakai penerjun itu kok kalau sampai bawah nggak jatuh, kalau turun tuh nggak sakit, nggak mati gitu. Kenapa? Karena ya, tahu nggak kenapa? Oke. Tahu Pak, tapi nggak bisa jelasin. Oke gitu. Nah, karena ini ya parasut yang digunakan oleh penerjun itu akan memperbesar gaya gesek udara yang berlawanan dengan gaya gravitasi. Ya. Gaya gravitasi itu menarik dia turun, jatuh. Tetapi karena parasutnya besar, maka gaya geseknya yang melawan gaya gravitasi itu semakin besar juga. Sehingga jatuhnya itu tidak membahayakan penerjun ya, untuk mendarat. Begitu ya. Jadi gaya tarik buminya itu menarik mereka berdua ini ya. Mereka berdua itu parasut sama orangnya ini ketarik oleh bumi ke bawah. Tetapi ada gaya gesek udara yang melawan gaya gravitasi. Gaya geseknya ke atas kan. Maka dia bisa melayang-layang ya. Bahkan mendaratnya itu pelan-pelan. Itu salah satu manfaat juga gaya gravitasi ya. Kayak gesek. Oke, sekarang coba kita lihat ada pertanyaan. Silakan, ini halaman 104. Kalau kalian nanti mau menuliskan, silakan boleh dituliskan di halaman 104. Pertanyaan yang pertama, disebut apakah gaya tarik bumi itu? Gaya tarik bumi disebut juga dengan, siapa yang bisa jawab? Iya, gaya gravitasi bumi. Gaya tarik bumi disebut dengan gravitasi bumi. Ya, gaya gravitasi bumi ya. Boleh ditambahi gaya ya. Disebut dengan gravitasi bumi. Sudah sampai sini? Oke, sudah. Ini Pak Anwar masih lihat ada beberapa anak yang tidak menyalakan videonya. Apa kameranya? Atar, Safa, Ryan, Pak Liu, Didan belum menyalakan. Nomor 1 sudah, sekarang nomor 2 ya. Nomor 2. Dipengaruhi oleh apakah benda yang jatuh ke tanah? Gravitasi. Kenapa benda bisa jatuh ke tanah? Karena apa? Sama ya, benda yang jatuh ke tanah dipengaruhi oleh karena adanya gaya gravitasi bumi. Masih sama. Ya. Apa, Vi? Sudah. Ya, oke. Sudah ya. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nomor 3. Semakin besar massa benda, maka gaya gravitasi terhadap benda tersebut akan semakin titik-titik. Gimana jawabannya? Kalau bendanya semakin besar, masanya ya terutama, semakin berat, gaya gravitasi terhadap benda tersebut yang dirasakan semakin gimana? Berat. Besar. Ini sementara seperti ini, ya. Tapi sebenarnya sama ya, kayak kalau percepatan gravitasinya sama, gayanya ya semakin besar. Makin besar massa benda, maka gaya gravitasi terhadap benda semakin besar pula. Nomor 3 sudah, kalian tinggal nulis semakin besar kan? Nah, sudah. Nomor 4. Selain massa benda dan jarak benda terhadap pusat bumi,
Gaya gravitasi juga dipengaruhi oleh apa? Itu ada massa benda dan jarak benda ya. Kalau massa benda semakin besar juga. Semakin jauh, semakin besar juga gaya gravitasinya. Nah ini selain itu ada apa lagi yang mempengaruhi gaya gravitasi? Dan gaya gesek di udara, Pak. Betul sekali ya. Juga dipengaruhi oleh luas permukaan benda dan gaya gesek udara. Luas permukaan benda dan gaya gesek udara. Luas permukaan benda. Makin luas permukaan bendanya, maka nanti kan gaya geseknya besar. Jadi gaya gravitasi yang dirasakan semakin kecil. Makanya penerjun pakai ini ya, pakai manfaat dari luas permukaan benda ini. Lanjut, Pak. Sudah? Oke, sudah. Berikutnya, pertanyaan terakhir. Kertas yang diremas jadi bola, jika dijatuhkan akan lebih cepat daripada kertas yang utuh. Mengapa bisa terjadi? Apa kira-kira jawabannya? Ini ada hubungannya dengan gaya gesek enggak? Ada ya. Ya. Kertas yang diremas jadi bola akan mendapat gaya gesek udara lebih kecil daripada kertas utuh ya. Itu mengapa terjadi seperti itu? Karena udah, Pak. Ya, sudah ya. Kalau sudah, nah, begini. Misalnya ada dua kertas. Tadi kan maksudnya gini ya. Ini ada dua kertas ya. Dua kertas, yang satu diremas-remas. Diremas-remas sampai membentuk bola. Kemudian dijatuhkan secara bersama dari ketinggian tertentu. Kalau seperti ini dijatuhkan, jatuhnya bareng ya. Karena sama-sama. Pak, halaman berapa, Pak? Ketinggalan. Ya, nanti kalau ketinggalan bisa lihat rekamannya ya, Mas. Halaman 104 tadi. Nah, ini kalau diumpul jadi bola, kemudian dijatuhkan, nanti beda waktu sampainya ke tanah beda ya, karena ada pengaruh kayak geseknya. Berarti kan ini. Kalau dari bawah, ini nanti akan ketarik itu oleh gaya gravitasi. Tetapi juga ada yang melawan dari bawah, namanya gaya geseknya, gaya gesek. Nah, sekarang kita akan belajar tentang gaya geseknya. Gaya gesek. Mana gaya gesek tadi? Mana ini? Guys. Dimulai dari slide 1. Ini.
Kenapa bola yang kita tendang dia nanti akan menggelinding di tanah kemudian berhenti? Nah, kenapa kira-kira? Ya, karena ini bola yang ditendang akan meluncur kemudian menggelinding di tanah dan akhirnya berhenti karena adanya gaya gesek. Betul sekali. Nah, ini yang kita pelajari ya, gaya gesek. Nah, gaya gesek itu apa? Gaya gesek itu apa? Ya, gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan benda yang bersentuhan. Misalnya pada gambar ini, di sini ada gaya dorong ya. Gaya dorong sebenarnya yang bersentuhan kan yang di bawah ya ini ya, di lantai yang bersentuhan ya. Maka kalau daya dorongnya warna merah, yang warna biru ini adalah gaya geseknya. Tapi sebenarnya tempatnya gaya gesek itu bukan di sini ya, tapi di bawah. Karena yang bersentuhan adalah lantai dan lemari. Maka gaya geseknya ada di bawah harusnya. Nah, ini partner ambil dari buku ya. Dari buku gambarnya seperti ini. Nah, mungkin maksudnya di sini ada gaya gesek udaranya ya. Tapi yang paling besar pengaruhnya di sini adalah gaya gesek di lantainya. Harusnya di lantai ini yang besar gaya geseknya. Karena yang bersentuhan adalah lemari dengan lantai. Itu ya. Berat. Iya, makanya berat. Kalau tidak ada gaya gesek, dia nanti akan meluncur ya. Disentuh sedikit pun sudah geser sendiri ya. Nah, apa keuntungan gaya gesek? Nah, yang pertama ini, untuk berjalannya kendaraan tanpa gaya gesek semuanya akan tergelincir ya. Siapa yang pernah tergelincir di jalan berpasir? Kepleset gitu. Pakai sepeda kepleset tapi di tanah yang berpasir. Itu biasanya gaya geseknya sangat rendah ya. Misalnya saat hujan, licin kan? Licin itu berarti gaya geseknya kurang. Nah, kondisi licin artinya gaya geseknya kurang atau bahkan nggak ada gaya geseknya. Nah, manfaat yang lain, keuntungan yang lain itu untuk rem kendaraan agar mudah berhenti. Misalnya nih, anak kecil itu udah berjalan kencang sepedanya, tiba-tiba ada ayam, kemudian direm ya, entah itu pakai tangan, set, atau pakai pedalnya itu yang. Nah, maka akan berhenti kendaraannya karena adanya rem. Kemudian ada yang lain, manfaatnya diterapkan pada alas sepatu dan ban yang dibuat beralur agar tidak tergelincir. Kalau di sepatu itu kan ada kasar ya. Kalau kamu pakai sepatunya, alasnya itu halus begitu, maka kamu akan mudah kepleset. Ya. Kemudian bannya, ban itu, ban mobil misalnya atau ban motor yang halus itu juga akan membuat mudah tergelincir. Makanya dibuat beralur kasar ya. Sepatu diberikan pull ya. Sepatu sepak bola itu kenapa dikasih pull ya? Itu biar sekarang kita lihat gaya gesek, sifat gaya gesek. Nah, ini dia. Gaya gesek terjadi karena adanya dua permukaan benda yang bersentuhan. Itu yang pertama sifatnya. Kemudian sifat yang kedua, besar kecilnya gaya gesek itu dipengaruhi oleh kekasaran. Bukan kekerasan ya, kekasaran. Nah, kasaran permukaan benda. Lebih halus bendanya maka akan mudah untuk digerakkan, digeser gitu kan. Kalau semakin kasar itu geseknya semakin besar ya. Kemudian arah gaya gesek selalu berlawanan dengan arah benda. Misal arah bendanya ke kanan, maka sudah pasti arah gaya geseknya ke kiri, melawan ya. Begitu ya. Coba diingat-ingat sifat gaya gesek yang pertama karena bersentuhan, satu, ada karena bersentuhan, dua,
Besar kecilnya dipengaruhi oleh kekasaran, sehingga arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Ya. Kemudian ini cara memperbesar gaya gesek. Ternyata gaya gesek bisa diperbesar. Dengan cara apa? Ini contohnya. Sepatunya diberi pull. Nah, kayak paku-paku ya. Ini biar tidak mudah terpeleset ya, apalagi di tanah berumput gitu. Coba kalian pakai sepatu yang tidak ada pullnya, yang halus bagian bawahnya, kemudian meluncur di rumput, itu bisa ya, meluncur set gitu. Yang belum pernah nyoba bisa coba ya. Tapi kalau pakai pull, nah ini akan tidak terbincang, tidak kepleset. Kemudian ban, ya, ini bannya dibuat beralur. Nah, ini mengurangi kelicinan ya, biar kasar ya. Artinya gaya geseknya biar besar. Semakin halus nanti akan mudah tergincir ya. Mau direm malah bablas. Berikutnya sekarang cara memperkecil gaya gesek. Nah, bisa dilakukan dengan cara menghaluskan permukaan benda. Siapa yang pernah main karambol? Halo? Ada yang pernah main karambol? Ini misalnya pada papan karambol ya, kenapa diberi bedak atau tepung kanji itu? Biar nanti ketika dilentik itu ya apanya? Karambolnya itu ya bisa melesat ya karena licin ya. Kalau ada gaya geseknya nanti disentik sedikit langsung berhenti ya. Kalau besar gaya geseknya, kalau nggak halus ya. Makanya diberi penghalus. Kemudian mesin diberi pelumas. Biar gesekan di dalam mesin itu sedikit, maka diberi pelumas. Kalau gaya geseknya besar di dalam mesin akan mudah aus, mudah rusak ya. Makanya diberi pelumas di dalam mesinnya itu. Kemudian lemari diberi roda di bawahnya untuk mempermudahkan digeser ya. Pernah lihat kursi atau lemari yang ada rodanya? Belum, tapi aku punya rak yang ada rodanya. Nah, tuh ada rak yang ada rodanya, biar gampang ketika digeser-geser ya. Bisa dibawa kemana-mana. Iya, betul sekali. Kemudian pesawat ya. Kenapa depannya pesawat tuh nggak kotak aja? Kenapa runcing? Nah, itu salah satu untuk mengurangi gaya geseknya. Ya. Biasanya kan di depan pesawat tuh lebih runcing ya. Atau di depan mobil itu biasanya lebih ke bawah ya. Coba kalian bayangkan misalnya kalau ada apa namanya? Mobil itu depannya lebih besar. Misalnya begini ya, ini mobil. Mobil depannya seperti ini. Belakangnya lebih kecil misalnya. Oh, nggak mungkin ya. Mobil kayak gini gimana? Kalau ini depannya. Nah, ini depannya. Ini bis nih. Bis pun di sini agak melengkung kan? Depannya agak melengkung. Nah, ini biar ketika ada gaya gesek ke sini, nanti gaya geseknya akan naik ke atasnya. Nah, mengurangi gaya gesek. Kenapa ini dibuat lebih lancip? Oke. Begitu ya. Sampai sini paham? Paham. Oke. Berikutnya ini di halaman 110. Silakan ada yang mau menuliskan jawaban, bisa dibuka buku halaman 110. Halaman berapa? 110. Sudah? Oke, Pak Anwar mulai dari pertanyaan 1 ya. Apa yang dimaksud dengan gaya gesek? Jawabannya adalah gaya yang ditimbulkan karena adanya dua permukaan bersentuhan. Gaya yang adanya dua permukaan benda yang bersentuhan. Silahkan dituliskan.
Oke, waktu tersisa 13 menit. Sudah? Belum. Pak, sudah. Oke, sip. Kemudian yang nomor 2 ya. Faktor apa saja yang menyebabkan besar kecilnya gaya gesek? Nah, bukan apa saja ini. Faktor apa yang menyebabkan besar kecilnya gaya gesek? Apa kira-kira? Besar kecilnya gaya gesek dipengaruhi oleh Sabar, Pak. apa tadi? Kekasaran permukaan bidang sentuh benda. Kekasaran permukaan benda ya. Kamu jawab kekasaran permukaan benda saja udah. Besar kecilnya gaya gesek disebabkan oleh kekasaran permukaan benda. Sudah, Pak. Oke, sip. Ya. Belum. Nomor 3. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk memperbesar gaya gesek? Nomor 3, Pak. Oke, nomor 3. Bagaimana cara memperbesar gaya gesek atau upaya memperbesar gaya gesek gimana? Untuk memperbesar gaya gesek dilakukan dengan memperkasar permukaan benda. Kalau diminta contohnya baru dikasih itu ya. Sepatu dikasih full begitu. Rajanya dibuat beralur. Nah, itu contohnya. Caranya dengan memperkasar. Sudah, Pak. Oke. Berikan atau contoh yang dapat dilakukan untuk memperkecil gaya gesek. Tadi ada 4 contoh ya memperkecil gaya gesek ya. Ini toh memperkecil luas permukaan. Oh, itu memperbesar. Apa ya? Lanjutkan. Apa, Pak? Nomor 4, berikan 2 contoh usaha memperkecil gaya gesek. Nah, karena mintanya 2 contoh, Pak Nur tuliskan 2 ya. Menghaluskan permukaan benda. Nah, itu tadi ya. Kemudian depan kendaraan dibuat lebih runting agar gesekan lebih kecil ya. Tadi aku juga mau nulis itu loh, Pak. Ya, nggak apa-apa. Menghaluskan permukaan benda, betutok boleh. Kemudian kendaraan dibuat lebih runcing juga boleh, gitu aja. Sudah, Pak. Oke. Masih tinggal 1 lagi ya. Tinggal 1 lagi. Apa manfaat gaya gesek bagi manusia? Ini tadi ya. Oh, manfaatnya. Ketika berjalan atau berkendara, kendaraan bisa segera berhenti jika diperlukan dengan menekan remnya. Gaya gesek. Tadi kan sudah. Ya, tadi sudah. Itu diantara manfaatnya ya.
Kira-kira kalau gaya gesek itu ada manfaatnya, ada nggak kerugian dari gaya gesek? Gaya gesek yang merugikan ada nggak contohnya? Ada ya, gaya gesek yang merugikan apa? Gaya gesek yang merugikan itu misalnya di rem itu ya, kampas remnya itu akan cepat habis karena gaya gesek ya. Jadinya harus beli kampas yang baru ya. Tapi manfaat ya, kalau nggak ada gaya gesek nggak bisa berhenti ya. Terus membuat mesin kendaraan kalau misalnya lupa mengganti oli ya, maka karena adanya gaya gesek mesin itu bisa cepat aus jadi rusak. Kemudian lagi gaya geseknya ban dengan jalan itu kan akan membuat halus bannya. Nah, itu juga kerugiannya. Tapi itu menguntungkan ya, menguntungkannya biar tidak tergelincir. Sudah ya sampai sini ya, masih tersisa waktu 3 menitan untuk yang IPS. Pak Anwar hanya menyampaikan ada 5 yang buku tema ya. Anwar punya pertanyaan, Pak. Karena waktunya tinggal sebentar ya, langsung ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi keragaman masyarakat ini kenapa di Indonesia jadi beragam? Yang pertama karena perbedaan kondisi alam. Ada yang pantai, ada yang dataran rendah, maka akan mempengaruhi keberagaman dalam hal makanan. Berbeda-beda. Kemudian kondisi negara kepulauan. Nah, karena Indonesia itu terdiri dari ribuan pulau, keadaan geografisnya menyebabkan timbulnya keberagaman budaya. Kemudian yang ketiga itu letak strategis serta pengaruh budaya asing ya. Karena yang itu jadi jalur perdagangan internasional. Jadinya ada kaum pendatang yang memiliki corak budaya berbeda, kemudian menikah dengan orang Indonesia, jadi kebudayaan baru. Kemudian faktor sarana prasarana, nah, ada yang terbatas, ada yang banyak, maka itu juga akan mempengaruhi. Terakhir adalah penerimaan masyarakat terhadap perubahan. Misalnya ada di Indonesia ada salah satu suku yang tidak mau menerima budaya dari orang lain, budaya dari daerah lain, budaya asing misalnya di pedalaman, maka dia akan bertahan pada budayanya ya. Makanya akan terjadi perbedaan keberagaman itu tadi yang menyebabkan adanya keberagaman di Indonesia. Silahkan nanti bisa dipelajari lagi halaman 112 mulainya ya. Jadi semuanya tentang gaya gravitasi, gaya gesek dan penyebab keberagaman di Indonesia. Silahkan tadi yang tinggal beberapa saja. Kalau nggak ada, kita akhiri dengan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.